Bisa didengar jelas kah? Selamat malam semuanya. Cek cek one, cek cek two. Oke kah? Kalau oke, kita mulai dalam beberapa saat lagi. Teman-teman di Tok Tok sama di YT aman ya? Alright, sip. In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 35, di mana Letting Go adalah kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Kita menyelami ini hampir 1 tahun teman-teman, dan ini episode ke-35. Semoga siapapun yang menikmati episode Letting Go ini bisa mengambil esensinya, dan wah, saya bahagia banget ya, banyak banget testimoni dari teman-teman yang habis ngikutin serial Letting Go-nya terasa lebih bisa menikmati hidup gitu. Terus ada yang mengurangi obat dari psikiaternya, ada yang lebih asik lah gitu ya. Kita bisa menerima realitas lebih oke. Karena kembali bahwa hal yang perlu ya, saya rasa perlu adalah bagaimana kita mengenali mekanisme diri ini untuk bisa hidup gitu. Karena saya selalu mengulang-ulang bahwa tubuh kita ini, diri kita ini adalah teknologi yang super canggih. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya ya sayang gitu. Nah makanya semoga dengan terus belajar, terus mengenal diri, kita bisa menggunakan the most sophisticated lah bahasanya gitu ya. The most sophisticated teknologi in universe adalah tubuh kita gitu, diri kita gitu intinya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke 35. Dan 35 ini masih di seputar tentang hasrat ya. Jadi kalau kita balik dulu ke peta kesadarannya Hawkins, ke level of consciousness, saya ulang dikit ya teman-teman ya. Jadi supaya remind terus, supaya nanti kita lebih menyadari bahwa ya jangan terlalu banyak-banyak dan lama-lama ada di level yang rendah gitu intinya. Oke, Nikola Tesla bilang bahwa kalau kamu mau tahu rahasia semesta, ada 3 poin. Nomor 1 adalah energi, nomor 2 adalah vibrasi, yang ketiga adalah frekuensi. Energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya 17 dalam perspektif Hawkins gitu ya. Vibrasi ada 2, ada yang konstruktif dan destruktif. Konstruktif tuh membangkitkan power gitu ya. Bentar ya, ini rada-rada keselak dikit. Oke. Konstruktif tuh disebut power. Power itu adalah sesuatu yang membangkitkan, dan destruktif itu disebut force gitu, yang selalu membuat energi kita tuh jadi bocor gitu. Ya. Teman-teman, saya selalu mengulang-ulang bahwa kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Oke, dan energi itu tidak mendiskriminasi bahwa ini baik atau buruk. Apapun yang kalian sirami, yang kasih pupuk, itu pasti akan tumbuh. Jadi kalau setiap hari energi ke ruangan marahnya dikasih pupuk terus, maka kalian akan jadi ahli marah. Ya, jadi energi tuh nggak peduli gitu, mau marah, mau benci, mau bahagia, mau senang, mau bete, terserah gitu. Sehingga dalam konteks apapun itu tergantung kalian mau mengalirkan energinya kemana. Ya, jadi pastikan jangan banyak kebocoran-kebocoran energi yang kita alirkan tanpa sadar gitu. Anyway, kita udah bahas bahwa subconscious mind kita 98% itu sesuatu hal yang tidak sadar. Dan artinya apa? Kita mengulang-ulang habits, mengulang-ulang mengeluarkan energi ke tempat yang sama, tapi menariknya adalah pengen hasil yang berbeda gitu. Jadi kalau kalian sekarang kenapa sih hasilnya gitu-gitu terus? Coba sadari tiap hari investasi energinya kemana gitu. Ingat ya, you are not your age, you are your energy. Kamu tuh bukan umurmu, tapi kamu adalah energimu gitu. Artinya kemanapun kita mengalirkan energi itu yang akan berdampak kepada realitas kita gitu. Oke ya teman-teman ya. Semoga udah mulai paham gitu ya bahasa-bahasanya, karena ini udah di 35, saya nggak akan mundur-mundur jauh lagi. Yang mungkin masih agak kurang ngerti boleh diulang di beberapa episode sebelumnya gitu. Oke, di level frekuensi yang paling rendah dalam perspektif kesadarannya Hawkins itu disebut rasa malu atau shame. Ya, jadi kalau yang sering banget atau terjebak di shame, di rasa malu yang berulang-ulang, hati-hati bahwa shame itu nilainya 20. Dalam Hawkins itu yang paling rendah, merasa diri sangat hina dan memalukan. Jadi bagaimana kita tidak mencintai diri, tidak menghargai diri, nggak percaya diri lah gitu intinya.
gitu ya kan. Ini saya banyak menemukan sih ketika, aku mah apa tuh gitu ya, ya gitulah. Secara tradisional disertai dengan pengasingan diri, energi level ini merusak kesehatan dan mengarah kepada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah jadi, shame, malu tuh hati-hati ya, itu level yang paling rendah. Naik satu level namanya guilt, merasa bersalah gitu. Jadi kalau urusan yang ngerasa salah mulu, aduh aku tuh gini, aduh dia tuh kayak gitu gara-gara aku deh, aduh, nah terus aja ngerasa bersalahnya tuh tinggi banget gitu ya. Itu levelnya 30 teman-teman ya, 30. Jadi kalau sering mampir di level itu coba disadari. Naik satu level namanya apatis. Apatis tuh nggak peduli gitu. Udahlah, udahlah gitu. Nggak ada urusannya kok gitu misalnya. Gitu ya. Jadi kalau kata Hawkins ya, kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Orang yang tidak peduli tuh dalam perspektif ini mindsetnya bukan kaya gitu ya, tapi miskin. Dan naik satu level adalah duka cita yang mendalam bahwa ya masih terjebak dengan kesedihan-kesedihan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu yang belum dilampaui gitu. Gitu ya. Dan yang level berikutnya disebut fear, itu adalah 100, bahwa dia tuh ngerasa ketakutan terus gitu. Ya defensif, gelisah terus, yang buat kalian ngerasa kalian pencemburu gitu ya, wah udah deh. Terus berjaga-jaga gitu, itu ada di level 100 gitu. Itu juga hati-hati gitu ya, karena di bawah 200 tuh masih bahaya gitu intinya. Nah, kita sekarang dari mulai shame, guilt, apathy, grief, fear udah kita bahas ya. Kita sekarang lagi bahas di level yang namanya desire atau di level 125 gitu. Selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Selalu haus, tidak pernah puas, tamak. Aku harus memilikinya, berikan apa yang aku inginkan sekarang juga. Jadi kalau kalian tipe-tipe yang pokoknya sekarang, nggak mau tahu, pokoknya harus sekarang. Udah tuh. Tuh terjebak di desire ya, hati-hati. Tapi desire itu jauh lebih bagus, jauh lebih oke daripada ada di shame dan di guilt. Karena shame dan guilt itu 20-30 gitu. Makanya desire itu ada di 125 ya. Ya naik satu level nanti jadi anger, pride, courage, netral, willingness. Oh itu long way to go lah ya. Kita akan panjang nanti cerita itu sampai nanti level paling tinggi itu namanya enlightenment. Ya at least nggak usah sampai enlightenment juga, at least di 600 itu namanya peace gitu. Intinya adalah kita bisa ada di dalam kedamaian tuh jauh lebih lama porsinya daripada di level rendah gitu intinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu prolog kita untuk selalu remind dulu, untuk at least kita tahu petanya ada di mana. Dan kita sekarang mau bicara tentang hasrat. Saya ulang sedikit. Salah satu contoh hasrat yang menguasai diri kita, Hawkins menggambarkan pada sosok seorang perempuan karir misalnya. Perempuan biasanya berpikir misalnya jika ia mendapatkan gaun dari desainer tertentu untuk pesta, maka gaun itu akan menarik perhatian, pemujaan dan kekaguman, dan itu akan menaikkan status sosialnya. Makanya yang dikedepanin tuh mereknya gitu. Jadi kalau pakai merek ini, aku punya power gitu kira-kira. Kalau aku pakai desainer ini, aku kelihatan oke gitu. Ya jadi benar butuh validasi gitu. Dengan berbagai pengorbanan, ia menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkannya, berkali-kali mencoba agar benar-benar pas dengan tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Di pesta makan malam, hanya sedikit komentar terhadap gaunnya dan itu mengakhiri segalanya. Jadi dia berharap begitu pakai tas Prada gitu misalnya, atau pakai gaun apa gitu ya. Tapi teman-temannya nggak ada yang komentar gitu. Jadi makin nggak komentar tuh makin digini-giniin gitu ya. Makanya brandnya tuh makin gede gitu intinya. Taunya nggak ada yang komen. Itu untuk orang yang hasratnya tinggi. Pakai baju mahal, pakai gaun mahal, pakai tas mahal, nggak dikomenin. Dah aja. Ya jadi haus komentar gitu. Pengen banget dikomentarin gitu ya intinya. Ini yang ketawa-ketawa pengalaman kayaknya ya. Nggak apa-apa sih. Jadi ya itu tadi gitu, ketika si desire-nya dia anggap bahwa dengan merek tertentu mengangkat status sosialku, ingat ya teman-teman, ini mungkin kebanyakan kali ya. Saya bisa ngomong majority aja ya, kebanyakan
Orang itu ingin memuaskan keinginan orang lain, padahal apa yang ingin dipuaskan, siapa yang dipuaskan, gak peduli-peduli amat gitu intinya. Ya, jadi hati-hatilah. Tidak seperti biasanya, tidak ada yang mengajak menari gitu. Ini kan mungkin dalam western gitu ya. Udah pakai gaun keren, tapi kok nggak ada yang ngajak nari ya gitu. Ya mungkin belum mandi kali ya, bau gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih ya. Banyak faktor gitu ya. Ia tidak lebih menonjol dari sebelum pergi ke pesta. Jadi dari sebelum sama lagi pesta pakai gaun mahal maupun murah nggak ngaruh gitu. Tidak ada lagi perhatian yang tulus diberikannya kepadanya ketimbang sebelumnya. Ia mendapat tatapan yang bermusuhan dan iri dari perempuan-perempuan lain yang tahu untuk apa memakai gaun seperti itu. Sepanjang malam ia sibuk berbicara dengan pengiringnya belaka dan mereka pulang tanpa banyak bicara di dalam mobil sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian perempuan-perempuan mau ngecek validasi orang, coba pakai daster. Kalau dilirik kalau waktu kalian pakai daster, nah itu rada lumayan ikhlas ya. Berarti bukan masalah gaun-gaunnya amat gitu. Terutama foto ya, profil picture hati-hati banyak yang pakai filter ya. Nah ini kan kayak filter gitu kan intinya kan. Kalau nggak pakai filter tuh nggak pede gitu ya. Nah jadi itu tuh hasrat tuh kayak gitu teman-teman. Pakai merek gitu. Jadi kekuatan dirinya ada pada merek. Jadi kalau mereknya lagi nggak kepake, dia lemah gitu. Ya, dan itu dia akan mencari validasi lagi. Jadi nggak pede kalau nggak bermerek gitu kira-kira. Ya, makanya sorry to say, dalam perspektif toxic sukses, banyak orang yang ingin fit kepada komunitas tertentu, di mana supaya kelihatan bahwa oh ini komunitas keren banget ya. Padahal dia nggak cocok di situ. Dia rela-rela ngutang, rela-rela pinjol untuk barang branded demi fit untuk masuk ke komunitas itu gitu. Jadi kalau sekarang ada yang pamer di sosmed barang mewah apa dan lain-lain, ya siapa tahu itu semua hasil dari pinjol gitu misalnya. Demi apa? Demi hasrat gitu misalnya. Ya, itu contoh sederhananya kira-kira gitu. Jadi hati-hati sama hasrat gitu ya. Memaksakan diri benar. Jadi trying to fit in gitu ya, padahal bukan circle-nya gitu. Tapi karena kelihatan keren di circle itu gitu misalnya, ya dia memaksakan gitu. Oke? Ketika para perempuan mencapai posisi tertentu di perusahaan atau di bidang politik, mereka menghadapi kekecewaan yang menyertai peran kepemimpinan yang didamba-dambakan dan diglamorisasikan di depan publik. Yang diprediksi bakal meningkatkan prestis dan nilai dan justru mendatangkan celaan, kecemburuan, dan permusuhan bahkan dari perempuan-perempuan lain. Ya kita tahu ya teman-teman, kalau hasil ulangannya dapat nyontek, orang tahu ketika nilainya 9, orang tahu dia itu pinter. Dan ketika semua orang tahu dia itu pinter padahal nilainya 6, itu akan menanggung beban panjang loh. Karena kenapa? Pinter nih ya, padahal dapat nyontek gitu, nggak original. Nah itu akan capek gitu ya, akan capek menanggung topeng gitu, yang tidak sesungguhnya. Ya, karena yang ingin ditampilkan angka 9-nya, padahal nilainya cuma 6 gitu. Nah, pura-pura jadi 9 itu kan repot loh, teman-teman. Wah, repot banget. Ya, jadi mending seapa adanya tuh penting sih. Pengalaman mencapai tujuan mereka seringkali tidak sesuai dengan pikiran mereka. Ada penghakiman tiada akhir pada persona dan gaun seorang perempuan dan ia mungkin merasakan kecemasan batin kalau ia telah mengecewakan keluarganya dan mencari pemenuhan profesional. Capaian besar dalam bidang karir kadang-kadang justru membuat seseorang menderita, tidak seperti keglamoran yang dilekatkan padanya gitu. Wah, kayak kadang-kadang buka bersama itu adalah ajang untuk memamerkan kamu posisinya ada di mana sekarang gitu ya. Itu teman saya pernah, ini dalam bahasa Sunda ya, teman saya tuh teman satu SMA dia ngomong gini, "Urang hoream bukber," dia bilang, "Saya tuh malas bukber, kenapa? Semuanya pada pamer ini sekarang jabatan gitu. Semuanya pada pamer posisinya di mana, pada pamer penghasilannya berapa, pada pamer pakai mobilnya apa gitu. Jadi semua ajang-ajang kayak gitu." Dan semoga besok kalian selamat dari pertanyaan-pertanyaan menyeramkan di hari raya. Di mana pertanyaan paling menyeramkan di hari raya adalah kapan menikah. Nah, itu pasti bikin stres ya. Gitu kira-kira. Tujuan-tujuan emosional juga diglamorisasi oleh sentimental dan emosional. Ya.
Kegembiraan tertentu diproyeksikan ke peristiwa emosional, misalnya sebuah reuni, keterpilihan sebagai ketua kelas, pokoknya intinya yang kaitannya sama society gitu. Semua itu dibuat tampak lebih penting daripada kenyataannya. Setelah acara berlalu, hidup berjalan seperti biasanya dan kekecewaan pun tiba gitu. Wah, tadi malamnya jadi party apa ya, king of party gitu, tapi ya udah, pada hari besoknya kan itu juga biasa-biasa lagi gitu intinya. Ya. Glamorisasi tentu saja sangat gamblang dalam periklanan. Misalnya kalau ngomongin marketing ya. Di sini kita melihatnya sebagai sesuatu yang unik. Koboi adalah glamorisasi kemaskulinan dan penari balet adalah glamorisasi kefemininan. Lelaki tertarik oleh kepribadian bukan merek. Dengan demikian, koboi mempresentasikan lelaki yang glamorisasi sifat keren, keras, mempesona dan terkendali. Nah ini kayak iklan rokok ya, kan pakai kuda gitu ya. Itu kayaknya sekarang udah nggak musim kali ya, iklan-iklan gitu ya. Sekarang iklan gimana ya? Ya gitulah. Konsumen memproyeksikan ke produk yang akan memberinya ciri-ciri kepribadian yang diinginkan gitu. Nah makanya kenapa ambasador tuh selalu ada untuk mewakili brand gitu ya. Glamorisasi hidup di level fantasi karena itu ketika kita berlanjut melepaskan hasrat, kita harus membedah apa yang berlebihan fantasi romantisasi. Setelah kita melepaskan keglamoran akan relatif mudah untuk memasrahkan hasrat itu sendiri. Jika Anda melepaskan romantisasi terhadap koboi misalnya, maka rokok atau burger keju yang ia pegang dalam iklan akan kehilangan daya tariknya. Bahkan yang mengejutkan, kita akan terus menemukan bahwa hasrat melekat pada fantasi yang glamor. Tidak ada realitas di dalamnya sejak awal. Karena tidak ada realitas di dalamnya, dunia terus-menerus menjual ketidakjujuran kepada kita. Benar sih. Memenuhi hasrat kita terhadap aspek romantis yang diglamorisasi. Ia menjanjikan untuk membuat kita tampak lebih penting daripada kita sebenarnya. Keglamoran pada level ketidakjujuran adalah palsu belaka. Ya, jadi pengen tampil bukan dirinya, pengen tampil dengan brand yang mempesona tapi juga bukan dirinya. Ya kayak kita pakai topeng kemana-mana gitu ya teman-teman. Kan kalau kita bicara menahan topeng tuh kan capek gitu ya. Bersandiwara tuh melelahkan gitu kira-kira. Ya, melelahkan lah gitu. Pikiran memprotes. Apakah aku akan melepaskan semua kesenangan yang glamor itu? Nah, cuman ada pertanyaan, emang gak boleh gitu ceritanya. Apakah harus melepaskan gambaran-gambaran tentang kepuasan dan kesenangan emosional? Emang gak boleh ke situ gitu kan? Ada yang nanya sama Hawkins ceritanya. Jawabannya adalah enggak. Kamu ada di situ oke. Tapi syarat dan ketentuan berlaku bahwa ya kapan untuk dalam konteks yang namanya membaur. Kan kita tuh penting ya, inget gak rumus gini teman-teman. Larut tapi jangan hanyut. Ya, larut tapi jangan hanyut. Untuk melarut selalu it's okay. Tapi tetap sadar bahwa aku sedang memerankan sesuatu. Nah, kalau sadar memerankan sesuatu, maka aku mencintai dan aku menjalankan peran gitu intinya. Jadi pun misalnya marah pun ya peran, benci pun ya peran, memerankan gitu. Ya, nanti kita akan ngerti. Dan kita bisa mencapai tujuan dengan mudah begitu, kita sadar pada apa yang kita pilih. Nah, intinya adalah sadar apa yang kita pilih. Kita bisa memiliki semuanya secara langsung, kita bisa menjadi menarik, tetapi kita tidak akan mendapatkannya dengan cara yang palsu seperti mengendarai mobil gaya tertentu. Ya pakai brand gitu ya, pakai mobil gimana gitu. Ya maaf ya teman-teman, mau pakai Lamborghini tapi kalau seleranya kampungan mah kampungan aja sih gitu ya. Selera itu kan nggak bisa dibeli ya gitu. Meskipun brandnya tertentu, kalau alay aja ya. Sama kayak status kalian 3 tahun 4 tahun yang lalu kan alay pasti ya. Jadi kalau kalian mau ngecek kedewasaan hari ini, silakan cek status Facebook Anda 4 tahun yang lalu. Nih, pasti alay dan kalian akan ketawa sendiri. Nah, sesaat kalian sudah mentertawakan status 4 tahun yang lalu, berarti udah mulai rada sadar kalian ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Kita akan mendapatkan dengan melepaskan kekerdilan kita dan memiliki keagungan kita, lalu memantulkannya ke dunia. Kita bisa dengan mudah menjadi orang yang menyenangkan di mata orang-orang. Pilih saja untuk menjadi pribadi tertentu dan lepaskan hasrat untuk menjadi seperti itu.
Kita bisa memiliki apa yang kita inginkan secara langsung tanpa melalui janji-janji palsu yang menjerumuskan kita ke lembah frustasi dan kekecewaan. Bener sih, saat menampilkan diri seapa adanya dimanapun, lepas gitu. Karena berbohong itu perlu mengingat-ingat, misalkan. Menggunakan topeng perlu skrip, bersandiwara itu perlu skrip. Dan kalau kita scripted banget gitu ya, makanya kan saya sering bilang kalau lagi di tes psikologi, ini perlu 2 detik langsung jawab ya. Kenapa? Karena sesuatu yang spontan tuh lepas gitu. Karena untuk jujur nggak perlu basa-basi dan nggak perlu alasan kan. Nggak perlu ada sesuatu yang di-remind gitu. Nah, semakin kita tidak memegang, semakin kita tidak menutup, semakin kita tidak menjaga image, aduh, jaga image tuh energinya gede. Dah aja. Ya, udah deh. Kenapa jaga image? Karena dia menginginkan image seperti itu dan dia nggak menjadi seperti dirinya gitu, teman-teman. Ya, dah. Dan kalau udah kelepasan itu nggak enak gitu. Ya kelihatan kalau bahasa di sosmed, wih kelihatan aslinya. Berarti yang tadi palsu gitu ya, gitu intinya. Kebayang nggak? Ada 2 orang laki-laki dan perempuan saling suka sama suka. Perempuannya pakai topeng, laki-lakinya pakai topeng. Begitu ketemu, dua-duanya saling mencintai topengnya masing-masing. Jadi perempuannya pretending untuk jadi siapa, laki-lakinya pretending untuk jadi siapa. Dan biasanya ini terjadi ketika kalian jatuh cinta ya. Makanya jatuh cinta bikin jadi bego by the way. Anyway. Ketika makin dekat ya ketemunya kan kalau belum bareng seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tiap hari dia ngelihat topengnya dengan keindahan. Makanya banyak orang abis akad nikah kaget karena kenapa? Ya 1 hari setelah nikah topengnya lepas dua-duanya lah begitu ngelihat. Lah kok gini ya gitu. Ya bisa tiba-tiba kaget loh. Kok ini bukan yang kemarin ya gitu. Gitu sih kira-kira ya. Nah itu analoginya gitu. Ketika ngelihat atau ketika dalam keadaan lagi suka gitu misalnya ya. Jangan-jangan yang kamu sukai bukan isinya tapi topengnya. Sehingga saat itu mulai bilang bahwa, babe, kan babe misalnya lagi pacaran ngomongnya, babe kamu kok berubah? Kamu kok berubah gitu ya. Ya iyalah berubah, kemarin kamu ngelihat topengku kok gitu. Nah sekarang kamu ngelihat aslinya aku gitu. Makanya jangan heran, ya itu tadi, kalau saling menambahkan topengnya siap-siap kecewa. Sebelum akad, he is the right man. Wah, 3 bulan lagi kecewa pasti ya. Udahlah, nggak ada yang ideal gitu. Itu sih intinya ya. Dapat ya teman-teman ya. Jadi hasrat itu kira-kira gitu-gitu. Cara untuk menjadi orang yang menyenangkan sangat mudah. Kita cukup menggambarkan jenis pribadi yang kita inginkan dan memasrahkan semua perasaan negatif dan penghalang yang mencegah kita menjadi seperti itu. Kan ingat ya, kata kuncinya adalah the golden rules of universe. Ya kalau kita bicara golden rules, apa namanya, the law of universe, ya lakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Dan jangan lakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. That's it. Gitu. Ya. Maka yang terjadi adalah semua yang perlu kita miliki dan lakukan akan secara otomatis tersedia. Ini karena berbeda dengan memiliki dan melakukan. Bukan memiliki, bukan melakukan, tapi menjadi. Gitu ya. Being lah gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Memiliki kekuatan dan energi paling besar. Jadi kalau udah being ya udah ya. Apalagi yang mau ditutup-tutupin ini emang aslinya gitu. Ketika ia diberi prioritas secara otomatis, ia mengintegrasikan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas seseorang. Mekanisme ini terbukti dalam pengalaman umum, apa yang kita pertahankan dalam pikiran cenderung terwujud. Itu state dari konteks Buddha tuh bilang bahwa apa yang akan terjadi adalah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan kan gitu. Makanya pikiran itu adalah pelopor. So, ini penting untuk kita regulasi terus gitu.
Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke subbab berikutnya. Ntar ini tuh ngerti nggak ya? Ini oke nggak? By the way, clear sampai sini aman? Suara aman? Sinyal aman? Dapat ya? Aman. Oke. Sip. Kita ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya itu bicara tentang kekuatan keputusan batin. Wah, Hawkins agak main-main ke aku 3, arah-arah ke aku 2 gitu. Oh ya, untuk yang lupa aku 1, 2, 3, 4. 4 itu kemasan, 3 itu jiwa, 2 itu ruh, 1 itu sumber gitu ya. Itu simpelnya kurang lebih begitu. Jadi aku 4, aku 3, aku 2, aku 1 gitu. Kalau nggak ngerti nanti boleh mundur ke beberapa episode sebelumnya lah. Oke. Ini bukan penjelasan filosofis. Nah, awalnya aja udah langsung, ini bukan urusan filosofis loh ya, kata Hawkins. Melainkan proses praktis yang bisa dibuktikan melalui pengalaman. Pengalaman. Mudah untuk bereksperimen dengan konsep-konsep ini dan menyaksikan hasil otomatis yang terjadi. Jadi saya selalu ulang-ulang ya teman-teman. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan. Ya, data, data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan. Sip ya. Teman-teman sekarang dapat data dan informasi. Sesaat data dan informasinya didapetin, diolah, dikerjain. Dan ketika dikerjakan menjadi solusi, itu udah mulai jadi pengetahuan tuh. Makanya jadi pengalaman. Sudah aku alami gitu. Ya, makanya ingat nih, semua yang kita dengar itu belum kebenaran. Baru data dan informasi. Ya, jangan main, ini bener nih, ini oke nih, ikuti nih. Jangan. Saya selalu ulang-ulang bahwa saya bicara dimanapun tidak untuk meyakinkan sesuatu, jangan diikutin, bahkan jangan percaya omongan saya. Karena yang saya bagi adalah data dan informasinya. Urusan percaya ketika kita semua sudah mengunyah, mengalami langsung. Di situ kita akan bilang bahwa ini benar. Gitu ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah itulah kenapa kita tuh semua apa ya bahasanya ya, saling berbagi pesan gitu lah teman-teman. Saling berbagi pesan gitu. Karena pada dasarnya ketika kita bicara benar atau enggak, salah atau enggak, itu udah bukan pertanyaan, itu pengalaman. Gitu ya. Jadi jangan dibiasakan dengar langsung oke gitu, tar dulu. Coba ada skeptis-skeptisnya dikit lah gitu. Jangan main iya gitu. Ya, dan ini bahaya ketika nanti yang berbicara misalnya figur otoritas gitu. Wah, dia bicara dalam konteks figur otoritasnya, percaya dengan figurnya, padahal ya esensinya nggak dapat gitu. Oke, so be careful, hati-hati. Karena tendensi pikiran untuk memberikan penghormatan ke tempat lain, alih-alih kepada kekuatan kesadaran kita sendiri, lebih baik membawa catatan harian untuk menuliskan tujuan yang ingin kita capai, kemudian memeriksanya dan membuat catatan tentang tindak lanjut. Jadi ini tuh pengennya keluar terus gitu. Menggapai, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih gitu. Jadi teman-teman penting juga sih untuk ngecek hari ini tuh banyak mikirin banyak berpikir atau banyak pikiran, tuh yang sering kita bicara ya. Jangan-jangan kalau banyak pikiran kan looping tuh. Di situ terus gitu. Mengapa? Karena ini akan memakan waktu cukup lama sebelum kita yakin bahwa sesungguhnya kekuatan kita sendirilah yang mencapai tujuan-tujuan ini. Please. Tidak ada yang membuat kita menjadi kita saat ini, kecuali semua pilihan-pilihanmu di masa lalu. Titik. Ya. Karena semuanya hanya konsekuensi. Dan gak ada kekuatan lain yang membawamu sampai sekarang detik ini saat ini. Itu adalah pilihanmu. Ya, ini perlu untuk kita refleksikan gitu. Dapat ya? Oke. Ini adalah contoh yang menarik.
contoh yang menarik. Dari penolakan terhadap kekuatan batin. Seorang lelaki yang panik karena ingin segera memperoleh pekerjaan, diinstruksikan untuk menerapkan teknik pelepasan terhadap kepanikannya. Jadi baru dipecat panik, aduh, detik ini dipecat dia langsung mikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nanti, akhirnya solusinya nggak kelihatan. Ya, betapa chaos-nya ketika kita ke dalam kondisi panik, kita nggak ngelihat realitasnya. Langsung kita main ke masa depan. Anxiety, overthinking. Ya, padahal detik itu dipecat, nggak ada yang terjadi apa-apa sih sebenarnya detik itu. Nggak berkurang apapun detik itu. Gitu ya, kira-kira. Ya tapi balik lagi ya, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Ini monkey mind itu akan selalu hadir sih. Oke? Seorang lelaki yang panik karena ingin segera memperoleh pekerjaan, diinstruksikan untuk menerapkan teknik pelepasan terhadap kepanikannya. Karena ia orang yang religius, nah dia orang yang religius ya. Ia disarankan untuk melupakan keinginan untuk mendapat pekerjaan dan berpaling kepada Tuhan. Nah jadi karena dia religius langsung berpaling ke Tuhan gitu. Anyway ngomong-ngomong religius nggak tahu jadi belok ya, jadi ingat tentang panjat sosial. Buat kalian yang belum tahu tentang panjat sosial, saya mau cerita ulang untuk intermezzo. Ada tipikal cara panjat sosial di media sosial di masyarakat kita lah gitu kira-kira. Ada 3 cara panjat sosial yang bisa dilakukan ya. Panjat sosial akan terjadi, 1 bisa jadi kaya atau pinter. Ya, pura-pura kaya susah, pura-pura pintar juga susah. Maka panjat sosial yang nomor 3 yang akan bisa sangat mudah untuk melakukan dan dilakukan, yaitu pura-pura religius ya. Karena dengan pura-pura religius itu bisa jadi panjat sosial yang bagus gitu ya. Nah yang paling gampang yang nomor 3 gitu. Ya kita udah bahas bahwa religius belum tentu punya moral bagus, by the way. Gitu intinya ya, kira-kira. Nah itu intermezzo. Jangan serius-serius banget ya. Ini pada panjat sosial nggak orang-orang? Nggak ya? Ya, paling gampang jadi pura-pura religius lah, itu paling gampang ya. Nah, ulang ya. Karena ia orang yang religius, ia disarankan untuk melupakan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Juga memasrahkan hasratnya terkait kerja seraya tetap terbuka pada apa yang mungkin terjadi. Seminggu kemudian, ia bercerita, "Sehari setelah saya memasrahkan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, nggak ada yang terjadi. 1 hari. Kemudian, saya mendapat telepon jarak jauh dari saudara ipar. Dan saya akan bekerja di perusahaannya." Jadi abis gitu dapat pekerjaan gitu ceritanya. "Jika bukan karena saudara ipar, saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan." Di situ dalam konteks, untung aja saya nggak nunggu Tuhan gitu. Kan maaf ya, dalam konteks religius yang kira-kira nggak open mind, udah deh, semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki ada yang ngatur. Yang ngatur rezeki siapa? Bos kamu. Nah, atasan kamu yang ngatur sih sebenarnya, dalam tanda petik ya. Nah artinya, sesaat itu dilakukan tanpa sebuah kesadaran, akhirnya apa? Justru malah jadi pelemahan gitu. Gitu ya, dapat ya. Sehingga kenapa ini premis awalnya adalah semua yang terjadi pada dirimu, semua atas pilihanmu dan dalam tanda petik apa yang kamu putuskan, apa yang kamu lakukan gitu. Karena balik lagi konteksnya adalah konsekuensi by the way. Nah jadi ini adalah contoh bagus tentang apa yang cenderung dilakukan pikiran. Tentu saja kepasrahan dirinya lah yang mendatangkan panggilan dari saudara iparnya. Jadi ternyata yang membuat datang itu bukan masalah energi apalah, gimana lah, apa dah. Bukan. Once kamu letting go, kamu changing frekuensi, kamu merubah apa yang datang kepada diri kita gitu. Karena kebanyakan orang itu nunggu di luar kejadian berubah, baru mau ngerubah yang di dalam. Nunggu kaya, baru sedekah.
Nunggu dapat baru bersyukur. Nunggu udah di sini baru bersyukur. Nunggu udah gitu. Jadi kalau bahasanya Joe Dispenza tuh dia bilang, why wait? Kenapa sih kamu harus nunggu dulu yang di luar berubah sih? Kenapa kamu gak bersyukur aja sebelum datang apapun yang kamu inginkan? Sehingga kalau kita udah mulai bisa meregulasi yang di dalam, karena pada dasarnya semua apa yang kita harapkan dan diinginkan, kata kuncinya adalah bagaimana merasakan keberlimpahan sesaat mendapatkan gitu. Padahal rasa berlimpah itu mau udah dapat atau enggak ada bedanya gitu. Artinya apa? Saat aku melatih keberlimpahan kapanpun dan dimanapun, nggak perlu nunggu situasi di luar berubah, maka semuanya sudah terjadi sesuai dengan yang seharusnya dan yang terbaik gitu. Makanya kalau dalam pepatah western ada kata-kata, fake it until you make it. Meskipun belum punya, rasain aja udah punya, dan that's okay. Karena kenapa? Begitu rasanya udah ada, frekuensinya beda loh gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mau ngasih contoh bahwa, ulangi lagi ya. Ini adalah contoh bagus tentang apa yang cenderung dilakukan pikiran. Tentu saja kepasrahan dirinya lah yang mendatangkan panggilan dari saudara iparnya. Ia dengan panik menginginkan pekerjaan itu sehingga hasrat itu menghalangi pemenuhan tujuan. Jadi teman-teman, kepanikan akan membawa kita pada low level of frequency. Maka belajar tenang dalam setiap kondisi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita latih. Ya, calm in every situation gitu kalau bahasa kerennya. Ya, jadi tenang tuh memang centering gitu ya. Oke. Ketika ia melepaskan keinginan mendapatkan pekerjaan segera mendatanginya dalam tempo 24 jam. Unik ya. Justru semakin gak ingin, semakin kita yang dikejar. Semakin ingin, semakin kita ngejar-ngejar, semakin gak ada dan semakin gak dapat gitu. Ya, karena itu tadi, begitu ingin, fokusnya keluar. Tapi once letting go, fokusnya ke dalam, apa kuncinya? Kita mengundang. Gitu. Dalam konteks, ya itu tadi. Level di mana ini nih, kalau bicara pakai bahasanya Hawkins, frekuensi kamu, itu yang menentukan apa yang datang gitu. Sip ya. Tetapi kecenderungan pikiran adalah menolak kekuatan batin sendiri dan memproyeksikannya ke tempat lain di dunia. So, begitu ada sesuatu langsung, aduh siapa yang bisa nolong ya? Ngecek handphone, aduh tetangga ini bisa nolong gak ya? Saudara yang ini bisa nolong gak ya? Kita langsung nyari keluar loh. Sehingga sesaat kita nyari keluar, kita lupa terhadap kekuatan yang ada di dalam gitu. Justru kita sibuk pengen ditolong. Pertanyaan, kalau sibuk pengen ditolong berarti kan tidak berdaya ya dirinya. Yang akhirnya apa? Nunggu gitu. Nunggu lagi. Anyway. Dapat ya, relate gak nih? Kalau ya coba dirasa-rasa deh. Saya rasa ini banyak pernah dialami gitu. Banyak dialami deh. Coba rasain deh. Ya. Ulang ya. Tetapi kecenderungan pikiran adalah menolak kekuatan batin sendiri dan memproyeksikannya ke tempat lain di dunia. Inilah sebabnya mengapa banyak orang berpikir bahwa diri mereka tidak berdaya. Biasanya begitu dirinya tidak berdaya, keluar terus, dia doa. Doa di level frekuensi rendah. Ingat, semesta merespon bukan ucapan doamu tetapi frekuensi saat kamu berdoa. Your feeling is your prayer. Perasaanmu adalah doamu. Maka banyak banget yang bilang, doa tuh gak dikabul. Iyalah, gimana gak dikabul, orang doanya lagi ada di frekuensi rendah kok gitu. Ya, kita udah bahas itu by the way, ini remind aja gitu. Mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka hanya memproyeksikannya kepada daya-daya eksternal. Kita semua adalah makhluk yang penuh daya, yang tidak sadar akan kekuatannya sendiri.
Kita menolak kekuatan kita sendiri dan memproyeksikannya kepada orang lain karena rasa bersalah dan kekerdilan kita sendiri. Nah, itu tadi tuh. Jadi kalau orang udah biasa, "Ah, aku mah apa tuh, udahlah aku ini gimana." Begitu ada sesuatu, ya udah aku kan nggak bisa. Aku tuh nggak mampu gitu. Nah, itu habits, balik lagi. Ya, jadi nanti kita akan ngerti bahwa kalau kita memang terlatih untuk ada di frekuensi rendah, kita akan muter-muter di frekuensi itu gitu, teman-teman. Ya, dapat ya? Makanya yuk kita main jauh misalnya. Nambah pengetahuan baru, nambah kesadaran baru gitu. Supaya sudut pandangnya tuh meluas. Supaya kita nggak di penjara, di mana penjaranya bahkan pintunya aja nggak dikunci gitu. Bahkan pintunya kebuka, nggak mau keluar lagi dari penjaranya. Tapi ngeluh tiap hari gitu. Aduh aku tuh ya gini, aku tuh ya gitu. Lah, mengeluhkan hal yang sama, tapi memutuskan hal yang sama juga. Ini yang gila siapa ya? Gitu kira-kira pertanyaannya. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sebagian besar kejadian dalam hidup kita adalah hasil dari keputusan yang telah kita buat di masa lalu nih, yang tadi saya bilang. Baik secara sadar maupun tidak. Yang nggak sadarnya lebih banyak sih kali. Lihatlah hidup Anda sekarang, lalu lacaklah ke belakang ke masa lalu Anda untuk mengetahui keputusan-keputusan Anda di masa lalu. Yang membuat Anda menjadi seperti saat ini, sesederhana itu. Memang sih, kadang kita perlu merenungkan keputusan-keputusan lama tuh diambil waktu saat apa sih? Dan jangan-jangan pas direnungkan, aduh ternyata aku memutuskan 10 tahun yang lalu sama memutuskan barusan gak ada bedanya ya gitu. Makanya hidupnya nggak beda jauh gitu. Gitu-gitu terus gitu misalnya. Ya jadi balik teman-teman, kita akan mengundang di level frekuensi mana kita ada gitu. Ya itu perlu perlu dikontemplasikan gitu. Nah intinya pada tahapan ini, satu, jangan nunggu keajaiban, jangan nunggu nanti beres langsung orang akan nolong, jangan menyimpan remote control happiness di luar, udah deh. My life is my making, titik, hidupku pilihanku. Dah, toh pada akhirnya ya, mungkin juga teman-teman berpengalaman. Mau punya saudara segimanapun apa dan lain-lain, tetap aja yang nolong ini, ya ini juga sih gitu. Dah, nggak ada lagi. Berharap dia yang nolong, berharap mereka yang nolong, berharap gimana, ujung-ujungnya adalah pada kekecewaan berikutnya gitu. Ya, apalagi dengan harapan-harapan, duh kalau bisa tuh mereka sesuai dengan apa yang aku mau. Nah udah selesai. Setiap orang hanya akan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Ya, yang kemarin juga saya cerita nih. Keluhan-keluhan penderitaan misalnya, aduh aku tuh menderita. Suffering. Kenapa? Karena aku tuh gak punya pasangan misalnya. Coba renungin deh teman-teman. Gak punya pasangan menderita, punya pasangan lebih menderita lagi. Ya, gak sekolah menderita, gak punya pengetahuan. Sekolah menderita, ada PR tiap hari, ada ujian. Harus sekolah tiap hari. Punya anak menderita, puyeng. Gak punya menderita, pengen, puyeng. Semuanya kalau kita ngelihat dalam konteks apapun, penderitaan kok gitu. Punya rumah kecil, ngeluh, aduh enak gede. Yang rumahnya gede, ngeluh juga, aduh pusing ngurusnya. Gak punya uang, puyeng. Yang punya banyak uang, pusing sama pajak gitu, dikejar-kejar orang pajak misalnya. Udah deh. Berarti kan urusannya bukan penderitaannya gitu. Betul gak? Urusannya adalah bagaimana aku memanage ini, diriku ini gitu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memanage diri kan. Karena kalau manajemennya nggak oke, ya semuanya akan jadi disaster gitu. Semuanya akan jadi penderitaan gitu. Ya teman-teman ya.
Jadi kalau sekarang mau ngeluh, mikir-mikir dulu gitu. Perlu nggak sih ngeluh gitu ya. Karena begitu ngeluh dan otomatis ngeluh, ingat, kemana kesadaranmu pergi, energi ngalir ke situ. Oh, otot ngeluhnya jadi gede banget, jadi kuat banget. Akhirnya jadi ahli ngeluh. Iya, kalau udah ngeluh tuh udah tuh, timingnya jadi banyak di situ terus. Kan lucu ya ngeluh tiap hari tapi masalah pengen beres gitu. Hidup pengen lebih baik, ngejudge setiap hari tapi pengen lebih bahagia, nggak bisa lah. Kalau kamu usil sama orang lain, dikit-dikit usil, usil sama ibadahnya, usil sama keyakinannya, usil sama pemikirannya, bahagia kamunya kapan gitu? Usil mulu tiap hari ya. Jadi ingat, premis Hawkins adalah semua tergantung dirimu sendiri. My life is my making. Ya, sip ya teman-teman ya. Oke. Ini oke nggak ngomong-ngomong ya? Ini kalau di kelas tuh saya nanya oke-oke tuh mukanya nggak jelas tapi mulutnya oke, oke, ya ngerti, ngerti, puyeng, puyeng sih gitu ya. Dapat ya teman-teman ya? Oke mantap. Ya sambil dirasa-rasa coba didengerinnya ya, sambil direfleksikan gitu, sambil aduh, indikator parameter agak sadar ya begitu belajar-belajar gini tuh langsung, aduh bener gue banget. Aduh bener ini gue banget. Nah itu lumayan mau sadar. Nah kira-kira yang susah sadar ya, begitu ngomong, itu dia banget. Ini cerita dia banget gitu. Gitu. Kalau yang rada nggak sadar semua cerita yang diceritain tadi, tuh nunjuknya ke orang gitu. Tahu nggak? Menjadi orang takwa adalah jangan pelit. Wah ketawa kenapa? Iya jadi inget tuh tetangga saya tuh pelit banget dia diingat orang lain gitu ya. Berarti kalau yang di pertama ingat orang lain pelit, dianya tuh entah berapa ribu kali lebih nggak mabuk lah gitu kira-kira ya. Sip ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga semua pembelajaran subjek utamanya adalah dirimu. Refleksinya ke dalam gitu. Ya. Heeh. Karena begitu kita reflect, menyembuhkan, yang menyembuhkan itu adalah refleksinya kan. Itu teman-teman. Prinsip ini ditunjukkan oleh seorang perempuan yang datang untuk melakukan psikoterapi. Ia membutuhkan perawatan karena dalam kata-katanya, hubungan saya tidak pernah berhasil. Ini kayaknya cerita kalian semua banget nih ya. Ya, cerita ya. Jadi ini Hawkins ngomong, ada perempuan yang selalu ngomong, relationship saya tuh gagal terus gitu. Hubungan aku tuh nggak pernah berhasil gitu. Misalnya ya. Ingat ya, jangan ke sana, ke sini aja udah ya. Gitu ya. Oke, ini nih cerita Hawkins ya, saya nggak ngarang-ngarang ya. Ini cerita Hawkins. Hawkins yang bilang. Ya. Beberapa kali ia kecewa dalam hubungan asmara dan selalu merasa dimanfaatkan dan dilecehkan. Ya aku tuh selalu nemu cowok brengsek gitu. Misal ya. Misalkan gitu, ngeluh gitu. Ia penuh kekesalan, mengasihani diri sendiri dan depresi. Masalahnya tentu saja, sejelas kalimat pembukaannya, hubungan saya tidak pernah berhasil. Ya, jadi begitu ngomong hubungan saya tuh nggak pernah berhasil. Iya. Berarti kan yang diomongin refleksi di dalam dong. Jadi psikolognya ya nggak kaget kan kamu yang ngomong. Berarti nanti nggak mungkin yang saya sering cerita tuh. Kalau teko isinya kopi keluar nggak bisa susu dong. Ya, kalau di dalamnya penuh kebencian, yang keluarnya pasti benci gitu. Iya, ya. Jadi lihat aja apa yang diomongin orang pasti isinya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang rada-rada gitu ya, buas gitu. Aduh ini luka apa ya orang nih bisa buas banget gitu. Dan yang pasti dia lagi sangat defisit cinta kasih gitu. At least nggak defisit cinta kasih, at least lagi bokek lah gitu misalnya. Ya, pasti lagi ada kekurangan gitu misalnya. Makanya keluar gitu. Misalkan. Nah, kita balik ya. Jadi ini ceritanya apa? Hubungan saya tidak pernah berhasil. Ya, hubungan yang tidak berhasil.
Ya perlu dipeluk sama singa memang, betul, setuju ya. Ya. Karena kita menolak kekuatan akal pikiran kita sendiri, kita tidak akan melihat ya hal yang sangat gamblang. Menarik untuk ditelisik, kenapa kita menjadi sangat tidak sadar. Seorang perempuan yang telah memiliki jawaban duduk di sana, tetapi ia tidak melihat bahwa itu adalah jawabannya. Ia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan sistem keyakinannya sendiri. Akal pikiran kita begitu kuat sehingga jika kita mempertahankan sepotong pikiran saja seperti hubungan saya tidak pernah berhasil. Sama kayak kalau lagi benci sama orang ya teman-teman. Lucu loh. Benci nih sama si X gitu. Ketemu temennya besok pagi. Tahu nggak? Si X ya. Gini. Udah. Itu di breakfast tuh. Biasanya kan morning breakfast udah mulai gibah misalnya. Lunch tuh pindah circle. Lunch tuh. Nah jadi breakfast gibah, lunch juga gibah lagi. Ketemu teman yang lain. Si X ya gini. Jadi breakfast ngegibah si X, lunch ngegibah si X, afternoon tea ngegibah si X lagi, dinner ngegibah si X lagi. Katanya benci tapi diomongin mulu, gimana sih gitu. Ya jadi ini mau membuktikan. Orang lain menyakiti kita satu kali, tapi pikiran menyakiti diri kita sendiri bisa ribuan kali gitu. Ya itu coba dikunyah pelan-pelan. Pikiran seperti hubungan saya tidak pernah berhasil, maka kemungkinan besar itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Bawah sadar kita hanya bisa menerima pesan dan tidak membuat keputusan, memastikan bahwa hubungan kita pasti tidak akan berhasil. Itu kan udah jadi program tuh kalau pakai bawah sadar kan. Program aja udah. Tentu saja, ia telah memetik akibat dari sejarah hubungannya yang mengecewakan. Ia jadi mengasihani diri sendiri, kesal, cemburu, iri hati, dan semua imbalan murahan yang diberikan oleh diri kecilnya tanpa henti. Jika kita melihat bagian kecil dari diri kita, kita akan tahu bahwa masalah yang dihadapi perempuan itu adalah tempat berkubang diri kecil itu. Jadi masalahnya berarti bukan yang datang. Teman-teman ingat nggak waktu kita ngomongin, siapa ya pakai contoh nama cewek ya? Siapa ya nama cewek yang pas gitu buat contoh? Queen aja ya, Queen. Nah, ingat tadi cerita topeng ya, ingat nih. Hati-hati nih begitu ngelihat ini yang orang nih keren topengnya apa isinya gitu. Itu tuh penting tuh. Queen lah, jangan mawar teuing lah, Queen biar rada oke gitu. Si Queen ketemu Jack. Nah, ingat pertemuan itu based on apa? Frekuensi kan. Makanya kalau si Queen ada di frekuensi 3, si Jack juga frekuensi 3. Nggak jauh-jauh lah gitu. Ya, makanya akan dipertemukan dengan frekuensi gitu intinya. Dah, jatuh cinta biasa. Ingat ya, orang jatuh cinta pasti jadi bego aja. Makanya udahlah, kalau orang jatuh cinta jangan diomongin, percuma. Tapi memang perlu ya, untuk menjadi mabuk tuh perlu. Karena kalau rasional terus, kita nggak akan berkembang biak ya. Kita berevolusi terus karena ada kebodohan jatuh cinta. Kalau nggak bisa. Ya, kira-kira. Jadi memang paradoks. Satu sisi dibutuhkan, satu sisi juga perlu untuk disadari. Anyway, udah tuh. Ya kalau kita rasional banget kan mau melakukan hal-hal yang begitu-begitu kan malas juga ya gitu. Ya kan? Kan itu perlu rada mabuk sedikit gitu. Makanya mau mulai melakukan hal-hal itu gitu. Nah, kalau rasional banget, ngapain sih gitu. Ya, kalau rasional banget gitu. Tapi kan rasional kita di-hijack sama hormon, akhirnya jadi nggak rasional. Maka terjadilah tuh hal-hal itu gitu. Anyway. Nah, singkat cerita, di level-level tertipu oleh hormon tadi, hijack by hormon tadi, ketemu tuh. Mulai. Yuk nikah ceritanya. Udah kan, abis nikah, aku terima nikahnya gitu-gitulah udah. Itu kan awalnya topeng dua-duanya. Nah gak lama mulai nyadar lah, topeng yang kemarin kok gak ada ya gitu.
Ini pokoknya saya lagi nyeritain kalian banget aja ya. Kira-kira gitu. Kaget kan? Sebulan, 2 bulan, stres tuh. Nah honeymoon effect tuh rata-rata 3 bulan lah. Ya jadi kalau disuntik, anestesi, agak kerasa-rasa kebasnya tuh 3 bulan gitu. Udah 3 bulan sakit tuh. Nah jadi setelah aku terima, nah siap-siap 3 bulan lah kira-kira. Kira-kira. Nah abis gitu, komplain gitu. Makanya kan yang selalu saya sering bilang ya bahwa hidup tuh nggak ada jodoh, gitu nggak ada jodoh, ya. Yang ada selalu menjodohkan. Karena kalau sebelum nikah bisa ngomong, kayaknya kita jodoh deh. Iya. Setahun, kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah berubah. Anyway, biar cepet ya. Ini mau ngomong ke sini soalnya. Pisah tuh, udah pokoknya nggak cocok, pisah aja udah. Nah yang menarik adalah saat dia pisah si Queen-nya masih di level 3 gitu. Nah teman-teman anyway setiap pertemuan pasti mengandung memori dan memori itu nempel pasti di fisikal dan di memori kita ini. Jadi ketika berpisah dan mencari sesuatu lebih cepat untuk menutupi luka lama, hati-hati. Jadi untuk menutupi luka lama dia membangun relationship yang berikutnya lebih intens. Itu bisa jauh lebih bahaya sih. Anyway nanti kita bahas itu lebih dalam ya. Nah tapi yang pengen saya ceritain berkaitan sama ini, berarti si Queen di level 3 dong. Paham ya? Ketemu si King. Datang nih, syah. Pakai topeng lagi. Karena si Queen-nya di level 3, si King ya pasti level 3. Jadi sama-sama masalah yang sama, cuman beda kemasan gitu. Cuman beda model rambut, cuman beda model kulit, cuman beda rekening-rekening dikit gitu misalnya. Tapi problemnya itu-itu terus gitu. Ya, jadi pindah ke lain body, tapi tidak pindah ke lain frekuensi gitu. Beda loh. Ya, makanya lain body itu belum tentu menjadi penyelesaian, belum tentu. Pindah casing kalau nggak pindah frekuensi, akan sama gitu. Same problem. Diputar lagi. Makanya yang satu pertama beres, yang kedua cenderung udahan, nggak lama. Diulang lagi. Baru kayak si cewek tadi, aduh, hubungan saya tuh nggak pernah berhasil. Nah udah mulai itu. Nah langsung dia akan kalau ini cewek ya, dia akan mengeneralkan semua laki-laki. Nah udah, semua laki-laki gitu misalnya. Dan seterusnya. Ya, ini kalau diceritain si Queen nggak beres-beres nanti sampai sahur ya. Udah itu dulu gitu kira-kira. Nah, apa sih message-nya? Jadi kalau sekarang si problemnya datangnya itu terus, nah yang dicek subconscious mind kita gitu. Pengundangnya tuh apa sih gitu. Ya, dapat ya? Tentu saja ia telah memetik akibat dari sejarah hubungannya yang mengecewakan. Ia jadi mengasihani diri sendiri, kesal, cemburu, iri hati, dan semua imbalan murahan yang diberikan oleh diri kecilnya tanpa henti. Diri kecil tuh artinya diri yang mabuk ya. Jika kita melihat bagian kecil dari diri kita akan tahu bahwa masalah yang dihadapi perempuan itu adalah tempat berkubang diri kecil itu. Diri yang dikecilkan oleh program-program lama gitu. Akhirnya kayaknya saya nggak pantas deh dapat pasangan yang. Terus tapi craving terus gitu. Habis gitu ngelihat orang lain jadi iri. Dia gitu ya gitu. Oh udah aja. Kebayang nggak? Dari desire turun ke apati, turun ke guilt, turun ke shame. Muter di sini terus. Gitu. Diri kecil itu senantiasa membisik-bisikan betapa sengsaranya hidup. Betapa sulit mendapat keberuntungan, betapa busuk pengalaman kita, dan betapa jahat orang-orang terhadap kita. Tapi kita membayar mahal karena kita mendengarkannya. Ini keren nih kalimat terakhirnya. Kalian akan membayar mahal kalau kalian mendengarkan diri kecil kalian. Your old habits, your old self, your old thinking, your old semua deh yang selalu berteriak. Ingat ya, semua pikiran nggak harus didengerin. Ya, itu kan mampir-mampir aja. Ya paham ya teman-teman ya? Ingat nggak waktu saya cerita tentang old habits kita?
Senin hidup baru. Ya, wah udah. Senin pengen diet, makan sehat, olahraga. Wah, semangat memang. Hari Kamisnya daftar gym, Jumatnya siapin catering, masak, udahlah. Ya, familiar dengan kejadian-kejadian ini ya. Begitu harus Senin bangun set, si diri kecil ngomong, bro, minggu depan juga masih Senin, tenang aja, diundur seminggu. Oh iya ya, ntar seminggu lagi aja. Ntar nanti, udah ya. Itu diri kecil tuh. Pun iya ketika dia melakukan, wah semangat. Baru setengah jam udah gak berhasil, ngapain? Gak akan kurus, udahlah gak akan six pack, gak akan berhasil. Udahlah kamu memang sudah ditakdirkan gembrot gitu misal. Kamu memang sudah ditakdirkan gini gitu. Nggak enak ya pakai bahasa gembrot. Kalau istri kalian nanya, aku gemukan nggak? Ingat jawabannya, kamu kokoh. Udah ditakdirkan kokoh gitu ceritanya. Udah tuh, si diri kita yang lama akan teriak-teriak. Tapi kata Hawkins nih keren nih. Tapi kita membayar mahal karena mendengarkannya. Jadi begitu workout, udah nggak berhasil, jangan didengerin. Diam, gitu. Nah teman-teman, saat kita udah bisa memulai memilah-milah mana diri kecil aku, berarti kan itu aku 3 ya. Dan mana aku 2, that's it. Itu mulai kita bisa, filter. Gitu ya, bisa memfilter. Dapat ya teman-teman ya. Akibat wajarnya tepat, jika pikiran kita melalui keputusannya memiliki kekuatan untuk membuat hal-hal negatif terjadi dalam hidup kita, maka ia pun memiliki kekuatan yang sama untuk membuat hal-hal positif terjadi dalam hidup kita. Teman-teman pernah dengar gini gak? Pikiranmu bisa membuat kamu sakit. Pernah dengar gak? Ya. Jadi, kalau pikiranmu bisa membuat kamu sakit, berarti pikiranmu bisa membuat kamu sehat. Titik. Kalau pikiranmu bisa membuat kamu sedih, berarti pikiranmu bisa membuat kamu bahagia. Betul gak? Jadi jangan cuma ngomong, aduh pikiran ini tuh menyakitkan. Ntar dulu, kalau pikiran bisa membuat kita sakit, means pikiran bisa membuat kita jadi sehat. Ya. Kita bisa memilih semuanya lagi. Kali ini kita bisa memilih yang positif, kita bisa membatalkan program-program lama, dan kita bisa melakukannya dengan mulai melepaskan kepuasan aneh yang didapatkan dari imbalan negatif. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, itulah esensi dari Ramadan sebenarnya. Ramadan adalah membakar kebiasaan lamamu. Kebiasaan lama itu kan jadi dosa lah dalam tanda petik. Old habits gitu. Makanya perlu dibakar nih dalam tanda petik ya. Ini mumpung di Ramadan, di relate dikit. Sekarang, setelah kita mencermati masalahnya, kita bisa menemukan istilah yang paling tepat mendeskripsikan rangkaian emosi ini. Namanya selfishness. Sikap mementingkan diri sendiri. Penggunaan kata ini serta-merta menciptakan perlawanan karena rasa bersalah. Kita semua merasa bersalah karena selfishness. Ini menempatkan kita pada posisi yang mustahil karena untuk melakukan apa yang diajarkan dunia, kita harus menikmati sesuatu yang oleh dunia kemudian dikutuknya selfishness. Ntar ya saya mudahin bahasanya abis ini ya. Untuk melihat masalah ini, pertama-tama mari kita membuat keputusan bahwa kita tak akan melukai diri sendiri terkait hal ini, kemudian menikmati penyiksaan diri dan rasa bersalah. Bukankah memang demikian kerja rasa bersalah? Nah, nih. Gampangannya gini teman-teman. Saat kita selfish, yang ingin terjadi dalam hidup adalah seleraku. Ingat, semesta punya seleranya sendiri. Semesta tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Dengan selfishnya kamu. No. Tapi dia punya selera yang terbaik. Justru selera kita yang diupdate ngikutin seleranya semesta gitu. Ya.
Artinya apa? Di sini ada ekspektasi, ada perspektif, ada mau-mau, ada keinginan, ada semuanya deh yang udah jadi program kita. Makanya saat kita doa kebanyakan, justru Tuhan dijadikan divisi tempat pengkabulan keinginanku gitu. Ya Allah, sebaiknya ya. Nah, Tuhan dikasih advice sebaiknya gitu. Kayak Tuhan nggak tahu aja ya. Sebaiknya tuh untungnya 30% ya Allah. Kenapa? Karena kalau 30% tuh pasti oke. Jadi ya sebaiknya abis gitu nanti, sebaiknya abis gitu nanti. Nah ini doa apa ngatur ya gitu misalnya. Nah artinya selfishness terjadi ketika semesta dipaksa ngikutin seleranya aku gitu. Dapat ya teman-teman ya. Dan nggak akan berhasil lah udah. Pada ujungnya kita akan bersimpuh dan kita akan bersujud kepada realitas. Titik. Untuk melihat masalah ini pertama-tama mari kita membuat keputusan bahwa kita tidak akan melukai diri sendiri terkait hal ini. That's it. Artinya apa? Semakin keinginanku ingin terjadi, melukai diri nggak? Iyalah. Dan terus jadi nyalahin, aku sedang diuji. Aku sedang diazab. Ya, ingat semua yang terjadi pada diri kita, your choice. Alih-alih, mari kita mencermati selfishness sebagai istilah yang sekedar mendeskripsikan motivasi-motivasi kolektif dengan mode operasi dari diri kecil yang merupakan aspek genetik dari akal pikiran. Dan karena keluguan kita membiarkan diri kita diprogram dengan diri kecil itu. Dan yang sekarang kita putuskan untuk membatalkan program-program lamanya dan menggantinya dengan program baru yang positif. Ini seperti perintah uninstall dalam komputer. Nih ya, saya gambarin gini teman-teman. Sering gak ngomong, saya punya free will. Alah, orang yang ngomong punya free will tuh gini nih. Nah gitu, nggak ada lah. Free will tuh free will gitu misalnya. Jadi kalau ngomong free will ya, tanpa disadari ketika orang ngomong free will, jangan lupa bahwa apa yang dilakukan itu sudah menjadi program lama gitu. Ya. Artinya, suka nggak suka, mau nggak mau, kita seumur hidup menjadi program ini nih. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Begitu kita melatih diri kita untuk marah, maka semua problematika yang datang ke diri kita marah dulu aja, nggak mikir, langsung refleks marah dulu aja. Free will-nya di mana? Padahal sesaat orang menyebalkan datang, detik itu kita punya pilihan untuk memaafkan loh, tapi enggak. Sakit hati dulu. Free will-nya di mana? Kok tiba-tiba sakit hati dulu, bete dulu, benci dulu, marah-marah dulu. Padahal di detik yang sama kita punya pilihan untuk maafin aja. Maafin aja. Letting go gitu. Kan enggak. Tapi begitu ada sesuatu, free will tuh keputusan bebas. Free itu bebas, will itu keputusan atau keinginan. Pilihan bebas gitu. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah kalian punya beneran keputusan bebas dalam hidup? Kan enggak sebenarnya. Kenapa? Karena kalian, kita semua terpenjara oleh kebiasaan. Jadi bukan kebebasan tapi kebiasaan. Ya contoh paling gampang masuk restoran lah, menu banyak, ujungnya pesan apa mas? Nasi goreng, udah mana free will-nya? Minumnya es teh tawar, udah. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Artinya apa? Kita terpenjara oleh diri kecil kita. Dan kita merasa kita punya pilihan bebas gitu. Kan waktu ngelihat menu tuh kayak punya banyak pilihan, bener nggak? Padahal kita tuh nyari sesuatu yang biasa loh. Kayak banyak tuh ada 100 menu dilihat nyari nasi goreng deh gitu. Ujungnya nyari nasi goreng lagi gitu. Bener nggak? Jadi di mana letak free will coba? Ayo. Itu satu ya, nanti kita dalamin di chapter berikutnya. Jadi poinnya adalah kalau kita nggak pernah menguninstall diri kita yang lama, nggak berubah aja hidupnya. Titik. Nah lagi-lagi Ramadan adalah proses uninstall itu gitu.
Free will itu nggak positif, nggak negatif, nggak. Ingat ya, energi itu nggak positif, nggak negatif dalam artian, sesaat energi sering dialirkan ke tempat yang marah-marah, marah-marah akan ahli gitu. Nah, jadi energi itu nggak tahu ini baik buruk, nggak penting. Buat dia pokoknya saya diarahin kemana ngikut. Contoh. Ada taman, ada benih cabe, ada benih semangka, ada benih melon. Kemana air yang dialirkan ke benih-benih tadi yang paling banyak itu yang paling tumbuh gitu. Dapat ya? Kalau air ini lebih banyak dialirkan ke cabe, maka yang tumbuh cabe. Udah tuh. Yang dua ini nggak tumbuh. Kenapa nggak dialirin air masalah? Nah kira-kira kalau di dalam diri kalian yang ditumbuhin ini adalah marah, benci, iri, dengki. Nah dermawan sama memaafkan itu kering gitu. Area taman memaafkan dan dermawan tuh banyak yang kering gitu kira-kira. Kenapa? Nggak pernah dialirkan masalahnya. Jadi akhirnya nggak punya skill memaafkan. Tandus, bener, tandus, bener. Nggak punya skill untuk dermawan gitu. Terus alih-alih ngomong, aku tuh emang kayaknya keturunan susah maafin orang deh. Udah mulai itu. Kayaknya dari nenek aku gitu deh. Tuh, nyalahin nenek nanti ya. Keturunan, disalahin. Yang udah nggak ada disalahin gitu. Nah ini jadi validasi gitu. Ya aku memang pelit sih, keturunan pelit. Ya kenapa? Dari 7 keturunan aku di atas pelit semua gitu. Misalnya gitu ya. Dapat ya teman-teman ya. Jadi ingat ya. Dan ya, anyway. Tidak ada yang bisa menguninstall program diri kita kecuali diri sendiri. Titik. Dah. No question deh. Dah aja. Dan itulah kenapa jangan berharap orang mau berubah tuh jangan. Udahlah. Udah. Kalau aja dia. Udah begitu ada kalau aja dia udah lagi masuk ke dalam titik di mana neraka aja udah. Udah, titik. Ya, nggak ada lah udah. Jangan nyari yang nggak ada gitu. Mending yang ada aja udah gitu. Misalnya gimana? Latihan. Kalau tiap hari mengalirkan air ke tempat kebencian, besok-besok ngalirin airnya kemana? Ke tempat bahagia dan memaafkan gitu. Udah itu aja. Supaya nanti ini nggak berkembang terus. Gitu. Ya, dapat ya? Alasan untuk melepaskan selfishness bukanlah karena rasa bersalah, bukan karena itu dosa, bukan karena itu salah. Semua motivasi semacam itu datang dari kesadaran yang lebih rendah dari penghakiman diri. Nih ingat, jadi kalau ngelakuin karena takut dosa, takut salah, takut neraka, takut apa, udah gak ikhlas lah ngerjainnya. Ini Hawkins keren bagus. Jadi begitu ngerjain kenapa? Karena supaya aku dianggap soleh sama tetangga gitu. Udah. Ingat ya, kalau motivasi itu datang karena gak ada alasan, itu namanya motivasi. Tapi kalau melakukan karena adanya bukan motivasi, namanya transaksi. Beda loh. Jadi ini yang lagi puasa motivasi atau transaksi? Coba dirasa-rasa ya. Jangan-jangan bulan ini bulan penuh transaksi gitu. Ya itu coba direnungin. Oke. Gimana supaya skill memaafkan? Latihan, udah gak ada lagi lah. Latihan. Dah. Semua motivasi semacam itu datang dari kesadaran yang lebih rendah dan penghakiman diri. Sebaliknya, alasan untuk melepaskan selfishness adalah semata-mata karena itu tidak berguna. Udah emang ini gak penting. Berarti sebaliknya, kenapa melakukan ini? Karena aku perlu. Mas, sholat? Iya dong, kenapa? Karena kan kalau enggak aku dosa. Tapi beda, Mas sholat kenapa? Aku perlu. Kenapa puasa? Aku perlu. Kenapa tahajud? Aku perlu. Kenapa ke gereja? Aku perlu. Kenapa ke wihara? Aku perlu. Gitu. Ya, dapat ya? Berarti kalau sekarang dilakukan tanpa mengerti aku perlu atau tidak, nah pasti nggak akan menyatu dengan momen. Nggak mungkin aja. Oke? Terlalu mahal harga yang kita bayar, menghabiskan terlalu banyak energi
menunda pencapaian tujuan kita dan realisasi keinginan kita karena sifatnya diri kecil terus-menerus menciptakan rasa bersalah. Artinya, karena rasa bersalah kita berusaha untuk mencapai kesuksesan. Aduh, tadi ketinggalan. Rata-rata orang yang ketinggalan sholat karena merasa bersalah karena kebiasaan misalnya. Ya, itu penting juga tuh, perlu juga tuh untuk direnungkan. Artinya, karena rasa bersalah kita berusaha untuk mencapai kesuksesan. Kemudian ketika mencapai kesuksesan, kita merasa bersalah karena capaian itu. Tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. Satu-satunya solusi adalah melepaskannya. Udah deh. Nggak dapat ngerasa bersalah, begitu sukses, aduh nggak enaknya yang lain kok aku yang dapat ya. Jadi rasa bersalahnya ada juga gitu. Ya sih, benar kata Hawkins. Tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. Jadi kalau besok kita Lebaran Idul Fitri mencapai kemenangan, kita artikan sama-sama teman-teman. Orang yang mendapat kemenangan dan hari kemenangan adalah orang yang sudah menerima diri yang lalu. Orang yang sudah tidak dikuasai oleh rasa bersalahnya, baru kamu menang. Itulah hari kemenangan gitu. Orang yang sudah melepaskan kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan baru. Orang yang sudah melepaskan program lamanya menjadi kebiasaan baru. Karena aku sudah menang dari pikiran-pikiran kemarin yang selalu mengatakan kepadaku bahwa kamu mah gak bisa apa-apa. Jangan maafin. Udah benci aja terus. No, saya mau menang. Kenapa? Saya mau menang dari program lama saya, di mana program lama itu namanya pelit misalnya. That's it. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan besok kita menang nih yang puasa sekarang ya. Duh keren nih statement ini, ulang ya. Tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. Tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. Aduh tadi gak sahur, ini ngerasa dosa banget. Aduh tadi gak sengaja waktu masak makan sop 1 piring gitu, gak sengaja, rasa bersalah. Atau aduh banyak aduh lah gitu. Dan semua itu rasa bersalahnya makin naik gitu misalnya. Nah jadi sekali lagi aja ya, tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. That's it. That's it. Oke? Pikiran ingin membuat kita berpikir bahwa rasa bersalah itu patut dipuji. Wah, di orang banyak nih begitu rasa bersalah. Kalau gua merasa bersalah, berarti gua keren banget. Berarti gua merasakan harus melakukan perbaikan. Ya, beda loh antara merasa bersalah dan evaluasi dari kesalahan. Itu 2 hal yang berbeda. Oke? Pikiran ingin membuat kita berpikir bahwa rasa bersalah itu patut dipuji. Dan para penipu di luar sana suka sekali memuji rasa bersalah. Mana yang lebih penting? Merasa bersalah atau berubah menjadi lebih baik? Sesaat merasa bersalah terus, aku tuh emang pasangan atau suami atau istri gak bener ya. Diulang-ulang 10 tahun. Akhirnya gak move on gitu. Iya, ke temannya, iya bro, gue tuh emang gak beres. Udah aja. Di lebaran yang akan datang sama, ya bro gue tuh emang gak beres. Aduh gue tuh ngerasa bersalah tapi gak move on gitu ya. Terus aja. Mana yang lebih penting, merasa bersalah atau berubah menjadi lebih baik? Anyway ya teman-teman, ya mau gimana ya, semua juga pasti salah lah. Udah. Kan kita pasien rumah sakit jiwa besar di bumi ya. Semua juga sakit jiwa pada kadarnya masing-masing kok gitu. Ya jadi gak usah terlalu sibuk sama sakit jiwa orang gitu. Dan gak usah terlalu sibuk terbebani sama hal yang bukan bebannya gitu. Udahlah bukan beban kamu merasa terbebani gimana sih misalnya. Ya. Jika seseorang berutang uang kepada kita, apakah kita lebih suka mereka merasa bersalah atau melunasi utangnya? Bagus nih pertanyaan. Kalau ada orang ya ngutang sama kalian, mana yang kalian pengen, dilunasin atau dia merasa bersalah sama utangnya? Begitu dapat, aduh maaf ya aku utang belum balas, kan kesel ya. Udahlah mau bersalah kayak mau yang penting bayar utang gitu. Ya, bagus nih pertanyaan Hawkins nih.
Jika seseorang berutang kepada kita, apakah kita lebih suka mereka merasa bersalah atau melunasi utangnya? Ya. Jika kita punya niat untuk merasa bersalah, setidaknya kita harus sadar ketika memilihnya daripada tanpa sengaja dikendalikan olehnya. At least kalaupun merasa bersalah, sadar aku lagi milih merasa bersalah, jangan dikuasai gitu. Ketika kita beralih dari diri kecil kita ke diri kita yang lebih agung, dari aku 4, aku 3 ke aku 2 gitu kira-kira. Kita beralih dari kelemahan ke kekuasaan. Dan dari kebencian diri dan kepicikan ke cinta dan harmoni. Kita beralih dari perselisihan ke kemudahan dan dari frustasi ke pencapaian. Asik. Alih-alih dimotivasi oleh selfishness dan hasrat, kita bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu dengan membayangkan sesuatu itu telah kita dapatkan. Nah, yang tadi saya ngomong ya, fake it until you make it. Kita melakukan ini melalui pernyataan niat kita, melalui penerimaan, melalui keputusan, dan melalui pilihan sadar. Oke guys, bab 7 beres. Next on kita masuk ke bab 8, kita ngomongin tentang amarah. Jadi semoga level hasrat dapat ya. Hati-hati saat hasrat yang menguasai kita, diri kecil yang menguasai kita, kekerdilan yang menguasai kita. Kata kuncinya kalau orang utang sama kamu pengen dia merasa bersalah atau kamu pengen dia bayar utangnya? Coba tanyain ke diri kita. Aku pengen mengungkit rasa-rasa bersalah terus atau mau move on dari perasaan itu? That's your choice. Oke guys. Semoga Ramadan kali ini, Lebaran kali ini, kemenangan kali ini bukan kebiasaan atas dasar hasrat. Tapi beneran kita menang dari diri kita yang lama. Tapi beneran kita menang dari habits kita yang lama. Tapi beneran kita menang dari rasa bersalah kita yang lama. Karena tidak ada yang perlu dimenangkan dari orang lain. Karena kita tidak berlomba dengan siapapun dalam hidup ini. Sejujurnya teman-teman, ini curhat pribadi saya. Saya gak pernah kalah dalam hidup. Karena saya tidak pernah berlomba dengan siapapun. Saya tidak pernah menang dari siapapun. Karena saya tidak pun pernah berlomba dengan siapapun. Karena pada dasarnya adalah bagaimana saya selalu berlatih, kita terus berlatih. Diriku hari ini adalah versi yang terbaik dari diriku yang kemarin gitu. Terima kasih. Semoga dapat sesuatu, semoga membuka sesuatu, dan semoga melepaskan sesuatu. Sampai ketemu di Letting Go 36. Terima kasih.